Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, berjumpa kembali bersama Bu Ria dalam pembelajaran tematik tema 4 subtema 2 mengenai gangguan kesehatan pada organ peredaran darah. Tujuan dari pembelajaran kali ini adalah siswa mampu mengidentifikasi macam-macam gangguan peredaran darah pada manusia. Siswa mampu mengidentifikasi faktor-faktor penyebab gangguan peredaran darah pada manusia. Pada subtema 1, kita sudah mengenal organ peredaran darah manusia. Aliran darah yang lancar sangat penting bagi kesehatan manusia. Darah dapat menyalurkan nutrisi dan oksigen yang diperlukan tubuh. Sebaliknya, aliran darah yang tidak lancar dapat membuat organ tubuh kekurangan nutrisi dan oksigen. Akibatnya, tubuh bisa menjadi lemas, bahkan mudah terserang penyakit. Aliran darah yang tidak lancar dapat menyebabkan gangguan jantung dan stroke. Gejalanya yaitu sesak napas, nyeri dada, dan juga sakit kepala. Untuk menghindari tidak lancarnya peredaran darah, kita harus selalu menjaga kesehatan tubuh. Kita dapat membiasakan diri untuk sering berjalan dan berolahraga. Sekarang, mari kita mengenal macam-macam gangguan organ peredaran darah pada manusia. Salah satu organ peredaran darah yang terserang yaitu darah. Yang pertama, hemofilia. Gangguan peredaran darah yang disebabkan oleh adanya kelainan yang menyebabkan darah sukar membeku. Hemofilia terjadi karena kurangnya salah satu faktor pembekuan darah. Gejala penderita hemofilia yaitu darah sukar membeku saat terjadi luka, jadi darahnya terus saja mengalir. Anemia. Anemia adalah gangguan peredaran darah yang disebabkan oleh kurangnya sel darah merah dalam tubuh. Anemia terjadi karena tubuh kekurangan zat besi. Gejala anemia yaitu mudah lelah dan kepala sering terasa pusing. Leukemia atau disebut juga kanker darah, yaitu gangguan peredaran darah yang disebabkan oleh keseimbangan komposisi darah yang terganggu. Leukemia terjadi karena tubuh memproduksi sel darah putih yang terlalu banyak. Gejala penderita leukemia yaitu mudah lelah, kurang nafsu makan, dan timbul rasa nyeri di tulang. Hipotensi yaitu gangguan peredaran darah yang disebabkan oleh turunnya tekanan darah. Hipotensi terjadi karena kurangnya berolahraga dan kurang mengkonsumsi makanan bergizi. Gejala penderita hipotensi yaitu mudah lelah, kaki dan tangan terasa dingin, dan pusing. Hipertensi adalah gangguan peredaran darah yang disebabkan oleh naiknya tekanan darah. Hipertensi terjadi karena sering mengkonsumsi makanan yang mengandung lemak dan garam. Gejala penderita hipertensi yaitu jantung berdebar-debar, badan lemah, dan pusing. Gangguan darah yang terakhir adalah talasemia. Talasemia adalah gangguan peredaran darah yang disebabkan oleh bentuk sel darah merah yang tidak beraturan. Talasemia terjadi karena daya ikat sel darah merah terhadap oksigen dan karbon dioksida menurun. Gejalanya, berat badan yang rendah, sesak napas, mudah lelah, dan sakit kuning. Kalau tadi kita belajar mengenai gangguan pada darah, sekarang kita belajar mengenai gangguan pada peredaran darah. Yang pertama, jantung koroner. Jantung koroner disebabkan oleh penyumbatan pembuluh darah. Jantung koroner terjadi karena penumpukan lemak darah atau disebut dengan kolesterol pada pembuluh darah. Hal itu menyebabkan aliran darah ke jantung tidak lancar. Gejala penderita jantung koroner yaitu sesak napas dan terasa sakit di bagian dada. Yang kedua ada varises. Varises disebabkan oleh melemahnya kinerja katup vena. Katup vena berfungsi agar darah dapat terus mengalir ke jantung dan tidak berbalik arah aliran.
Varises terjadi karena adanya penumpukan darah di dalam pembuluh vena, sehingga pembuluh menjadi melebar yang umumnya terjadi di bagian kaki. Pada bagian kaki penderita varises, tampak benjolan berbelok-belok berwarna biru. Yang ketiga, sklerosis. Sklerosis disebabkan oleh penyempitan pembuluh darah. Sklerosis terjadi karena terbentuknya kerak di bagian dalam dinding pembuluh arteri yang menyebabkan pengerasan pembuluh arteri. Hal itu menyebabkan aliran darah ke jantung tidak lancar. Selain itu, kelebihan zat kapur, lemak, kolesterol, dan gula dalam tubuh dapat memicu gangguan sklerosis. Keempat, stroke. Stroke disebabkan oleh pecahnya pembuluh darah di otak. Stroke terjadi karena otak kurang mendapatkan asupan oksigen yang cukup. Kurangnya oksigen dapat mengakibatkan kerja syaraf menjadi terganggu. Penyebab penyakit stroke bermacam-macam, seperti kurangnya olahraga yang mengakibatkan munculnya berbagai penyakit, adanya penyakit jantung, hipertensi, dan kolesterol tinggi. Yang terakhir, penyakit jantung bawaan merupakan penyakit jantung yang diderita manusia sejak masih dalam kandungan. Penyakit jantung ini biasanya berupa kelainan pada katup jantung. Katup jantung yang kurang sempurna dapat membuat darah yang mengandung oksigen bercampur dengan darah yang mengandung karbon dioksida. Gejala penyakit jantung bawaan yaitu sering menderita infeksi saluran pernapasan dan pertumbuhan fisik terganggu. Gangguan pada organ peredaran darah disebabkan oleh beberapa faktor. Mari kita pelajari faktor penyebab gangguan organ peredaran darah pada manusia. Faktor yang pertama, karena faktor keturunan. Yang kedua, faktor non-keturunan. Faktor keturunan disebabkan oleh kerusakan pada organ peredaran darah yang diturunkan dari orang tuanya. Contohnya, hemofilia dan talasemia. Untuk faktor non-keturunan disebabkan oleh pola hidup, lingkungan, dan pelayanan kesehatan. Contohnya, ada penyakit anemia, hipertensi, hipotensi, leukemia, dan jantung koroner. Kita bahas satu persatu dari faktor non-keturunan. Yang pertama, faktor pola hidup. Kesehatan organ peredaran darah sangat dipengaruhi oleh pola hidup. Misalnya, kebiasaan berolahraga akan membuat jantung kita menjadi lebih sehat. Selain itu, kebiasaan makan makanan yang bergizi juga akan membuat kita sehat. Sebaliknya, makanan yang mengandung banyak lemak dan kolesterol harus kita hindari. Lemak dan kolesterol berlebihan dapat menyebabkan berbagai gangguan pada organ peredaran darah kita. Yang kedua, faktor lingkungan. Lingkungan yang bersih dapat membuat tubuh kita menjadi sehat. Udara di lingkungan yang bersih mengandung banyak oksigen, sehingga darah dapat mengedarkan oksigen yang cukup bagi tubuh. Hal itu tentu baik untuk menjaga kesehatan organ peredaran darah kita. Yang ketiga, faktor pelayanan kesehatan. Kualitas pelayanan kesehatan sangat berpengaruh terhadap tingkat kesehatan masyarakat. Petugas kesehatan harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang baik. Selain itu, fasilitas rumah sakit maupun puskesmas juga harus memadai agar masyarakat yang sakit dan berobat dapat segera sembuh. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.